Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Miss harap kalian tetap semangat dalam belajar walaupun belajarnya masih di rumah ya. Hari ini kita akan membahas pelajaran lagi matematika yang bertema pengukuran waktu. Nah, dalam materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal satuan waktu. Apa itu satuan waktu ya? Satuan waktu adalah jarak waktu yang digunakan untuk mengukur durasi suatu kejadian. Nah, satuan waktu digunakan untuk menentukan dan mengukur suatu periode waktu yang ada seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, pindu, dekade, dan abad. Salah satu alat ukur baku untuk menentukan lamanya suatu kegiatan adalah jam. Nah, berdasarkan penggunaannya ada beberapa jenis jam, yaitu sebagai berikut. Di sini ada gambarnya, jam dinding, jam meja analog, jam tangan analog, dan juga jam digital. Nah, di sini ada stopwatch ya. Apa itu stopwatch ya? Nah, di sini ada gambarnya. Stopwatch itu adalah salah satu alat pengukur waktu, di mana alat ini biasa digunakan saat kegiatan atau perlombaan olahraga. Kita lanjut lagi. Di sini, alat ukur panjang biasanya alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda adalah disebut dengan meteran. Berikut beberapa jenis meteran. Setiap meteran digunakan sesuai benda yang diukur. Berikut di sini ada namanya penggaris. Biasanya penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang garis di buku atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Di samping ada gambar penggaris ya. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari, di tas kalian pasti sudah melihat yang namanya penggaris ya. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya meteran pita. Biasanya ini digunakan oleh penjahit atau penjual kain untuk mengukur panjang kain. Meteran pita dapat mengukur panjang kain hingga 150 cm ya. Nah, di samping ada gambarnya. Kita lanjut lagi ke meteran roll kecil. Biasanya ini digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Nah, meteran roll kecil ini dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter. Selanjutnya kita lanjut ke meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Meteran roll besar dapat mengukur hingga sampai 50 meter. Kita lanjut lagi ke alat ukur berat. Berat suatu benda dapat diukur dengan timbangan. Setiap timbangan digunakan sesuai benda yang akan ditimbang. Kita lanjut lagi. Berikut jenis timbangan. Di sini ada timbangan 2 lengan kaca. Nah, ini biasanya digunakan untuk menimbang benda ringan seperti emas. Selanjutnya ada timbangan duduk. Biasanya timbangan duduk digunakan oleh pedagang pasar dan juga timbangan ini untuk mengukur benda yang cukup berat. Selanjutnya, timbangan digital. Timbangan digital ini biasanya digunakan di supermarket atau pasar modern.
Nah, apa yang biasa kita sebut berat dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya adalah massa sebuah benda. Hal ini akan kamu pelajari lebih lanjut di kelas yang lebih tinggi ya. Kita lanjut lagi membaca tanda waktu. Di kelas 2, kalian sudah mempelajari cara membaca jam analog dan jam digital. Sekarang, mari pelajari lebih lanjut pada materi berikut ini. Di sini ada jam analog dan juga jam digital. Kita bahas terlebih dahulu jam analog ya. Nah, jam analog menggunakan 2 atau 3 jarum sebagai alat penunjuk waktu. Biasanya jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Dan jarum panjang lainnya menunjukkan detik. Untuk membaca jam, perlu kita ketahui bahwa jarum pendek berpindah 1 angka setiap 1 jam ya. Sementara itu, jarum panjang berpindah 1 angka setiap 5 menit. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk angka 9. Dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 9 tepat dan ditulis pukul 09.00. Lanjut kita nomor 2. Pada gambar di samping, jarum pendek angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 1. Dibaca 9:05 menit dan ditulis pukul 09:15. Ya, nomor 3, jarum pendek pada jam di samping menunjuk angka 9. Jarum panjangnya menunjuk angka 3. Dibaca pukul 9:15 menit dan ditulis pukul 09.15. Sekarang kita perhatikan gambar berikutnya, nomor 4. Jarum pendek pada jam di samping menunjuk antara angka 6 dan angka 7. Jarum panjangnya menunjuk angka 6. Lalu kita baca pukul 6:30 menit atau pukul setengah 7. Nanti kita tulis pukul 06 dan 30. Berarti pukul 6:30. Selanjutnya kita masuk ke jam digital. Jam digital menggunakan angka untuk menunjukkan waktu. Pada jam digital biasanya terdiri atas 4 atau 6 angka. Setiap 2 angka dipisahkan oleh tanda titik 2. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, jam tersebut menunjukkan pukul 7.30. Dibaca pukul 12:30 menit. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antar satuan waktu.
perlu kalian ketahui, lama suatu kegiatan atau peristiwa dapat diukur dengan satuan waktu. Contoh, satuan waktu yaitu jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Lama belajar di sekolah dapat diukur dengan satuan jam atau menit. Usia seseorang juga dapat diukur dengan satuan tahun. Perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari dalam kurung 28 sampai 31 hari. Lanjut, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 356 hari, atau dalam kurung tahun kabisat 366 hari. 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 tahun sama dengan 4 triwulan, 1 tahun sama dengan 3 caturwulan, 1 tahun sama dengan 2 semester, 1 semester sama dengan 6 bulan. Nah, untuk 1 tahun ini sama dengan 356 hari, atau dalam kurung tahun kabisat 366 hari. Miss akan bahas tahun kabisat ini adalah tahun yang habis dibagi dengan 4. Kenapa? Pada tahun kabisat, jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari. Hal ini terjadi karena revolusi bumi yang tidak tepat 365 hari, tetapi 365 hari 5 jam 45 menit 46 detik, atau disebut dengan 365 1/4 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali terjadi penambahan 1 hari menjadi 366 hari. Ke contoh operasi hitung satuan waktu adalah sebagai berikut. A. 3 tahun sama dengan titik-titik bulan. Cara penyelesaiannya, 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Nah, 3-nya 3 dikali 12 sama dengan 36 bulan. B. 4 jam ditambah 15 menit sama dengan titik-titik menit. Untuk penyelesaiannya, kita buat dalam kurung 4 1 jam ada berapa menit? 1 jam itu ada 60 menit ya. Nah, sekarang kita kalikan 4 dikali 60, hasilnya 240. Ditambah 15. Kenapa ditambah 15?
karena 15 menit ke menit itu adalah sama. Kita tinggal tambahkan 240 ditambah 15 sama dengan 255 menit. Selanjutnya, C, 3 bulan dikurang 14 hari sama dengan titik-titik minggu. Penyelesaiannya, 3 bulan berapa minggu? Kita cari dulu, 1 bulan ada berapa minggu? 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, 3 dikali 4 dapat 12. Kita kurangkan 14 dibagi 7. 1 hari sama dengan 7 minggu. Jadi kita bagi 14 dibagi 7 dapat 2. 12 dikurang 2 dapat 10. Jadi hasilnya adalah 10 minggu. Di sini 10. Demikian penjelasan dari Miss. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Berbanyak latihan di rumah. Tetap sehat, cerdas, dan berkarakter. Tuhan memberkati.